wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja periode kedua tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya merupakan salah satu guru di SMA Plus Yaspida Sukabumi. Sekaligus menjadi salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Adalah kartu peserta saya. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan materi sistem ekspresi pada manusia, khususnya pada ginjal. Mohon masukan dan juga saran dari Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja ini, agar proses pembelajaran yang saya laksanakan kemudian dapat berjalan lebih baik. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semua? Sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin dulu untuk berdoa? Duduk siap sebelum belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu keadaan kalian ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Pada sehat semua? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba kita cek dulu apakah ruangan ini sudah bersih? Ya. Awas bekas jajarannya. Kaliannya sudah rapi belum nih? Baju-bajunya sudah? Buku-buku sudah ada di atas meja? Sudah. Move on. Jadi bukunya yang pembelajaran sebelumnya disimpan, kita ganti pelajaran ke biologi sekarang. Oke, sudah siap? Siap. Nah, jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Untuk apa sih kita belajar? Karena katanya ada kata-kata motivasi yang Ibu ambil bahwa masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan mulai dari sekarang. Jadi sekarang kita sudah mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan kemudian. Oke? Dan juga jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti untuk mengajarkan. Jadi dimanapun sebenarnya kalian bisa belajar. Tapi khususnya pada saat ini kita akan belajar di kelas. Oke. Kira-kira ini gambar apa? Kebelet. Iya. Oke. Kenapa dia kebelet? Kebelet itu apa? Nahan. Pipis, kencing, mau buang air kecil tapi dia tahan. Hari ini kalian sudah buang air kecil? Sudah. Nah, pernahkah kalian menahan atau pernah nggak ngalamin kebelet? Nah, apa yang kalian rasakan pada saat kalian menahan? Tergesa-gesa, terus nggak enak, terus mengganjal, terus sakit di kandung kemih. Kira-kira itu bahaya nggak? Bahayanya kenapa? Menyebabkan penyakit. Apa hubungannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Ayo, ini kan berarti tentang buang air kecil. Di biologi, memangnya kita akan membahas tentang buang air kecil? Tentang sistem ekspresi. Oke. Nah, sistem ekspresi. Di pertemuan sebelumnya Ibu kan sudah meminta kalian untuk membuat meta konsep tentang sistem ekspresi, membuat rangkumannya, kalian membaca terlebih dahulu. Coba kita cek. Apa itu sistem ekspresi? Satu orang. Oke. Sistem ekspresi adalah proses pengeluaran zat hasil metabolisme tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Oke. Pengeluaran zat sisa hasil metabolisme tubuh yang memang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Oke. Ada berapa organ ekskresi kita? 4. Oke, satu orang sebutkan. Ginjal, Oke. paru-paru, kulit, hati. Ginjal, paru-paru, kulit, dan
Coba. Kalau ginjal itu mengeluarkan apa? Urin atau air kencing, ya. Paru-paru. Kemudian kulit. Nah, satu lagi hati. Ya, jadi kita akan membahas tentang sistem ekskresi yang 4 tadi, tapi khususnya sekarang hanya pada ginjal saja. Oke. Pernahkah kalian berpikir bagaimana proses pembentukan urin? Kenapa sih urin kita itu bisa dibentuk oleh tubuh? Kita minum sekarang melalui mulut, apakah saat itu juga langsung dikeluarkan? Berarti ada prosesnya dulu. Kita minum air putih, apakah urin kita juga putih? Ya. Kita minum sirup warna merah, urin kita berubah merah? Tidak. Ketika di dalam tubuh kita itu ada prosesnya dulu. Diproses tuh air yang masuk akan dirubah, baru nanti dihasilkan urin yang sesungguhnya. Oke. Ada yang masih ingat proses pembentukan urin itu ada berapa? Satu orang sebutkan. Oke, Lip. Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. augmentasi. Apa itu filtrasi, Wan? Penyaringan. Proses penyaringan. Oke, kemudian reabsorpsinya apa? Penyerapan kembali. Penyerapan kembali, dan augmentasinya pembentukan urin yang sesungguhnya. Oke. Nah, kira-kira pada saat udara di lingkungan kita panas dan pada saat udara di lingkungan kita dingin, apakah jumlah urin yang kita keluarkan itu akan sama? Ya. Pada saat panas dingin, ya. Tapi pada saat dingin, jadi beser, ya. Nah, kenapa ya kira-kira? Kenapa ya kira-kira? Jadi ternyata yang kita anggap sepele, ternyata ini memang penting sekali untuk kita ketahui, dan memang ini akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Makanya kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah hari ini masih sehat. Di luar sana kan ada yang sudah harus transplantasi ginjal, ada yang harus di laser ginjalnya karena dia ada batunya, dan lain-lain. Oke. Nah, mengapa materi ini penting? Pertama, agar kita senantiasa bisa mengetahui sebenarnya proses yang terjadi dalam tubuh kita itu seperti apa, sehingga kita bisa ibaratnya apa ya, jaga-jaga ya. Kita akan bisa menjaga tubuh kita, ini yang baik, ini yang buruk. Apakah minuman bersoda itu baik untuk kita atau tidak ya. Jadi kita bisa memilih hal yang penting, yang sehatnya itu yang mana. Sebelum kita mulai materi lebih lanjut, Ibu sudah siapkan beberapa soal. Kita akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Jadi ini untuk mengecek seberapa paham kalian setelah membaca sendiri. Apakah benar sudah dibaca atau sudah baca Bu tapi ternyata lupa lagi. Sudah selesai? Sudah. Oke, yuk mari dikumpulkan. Kita cek sebentar ya. Kita
Ditemukan adanya gula. Oke. Nah, masih ketuker nih. Ada yang bilang ini filtrasi, ada juga yang bilang ini reabsorpsi. Terus, oke. Iya. Jawabannya beragam ya. Mungkin kalian sudah pernah baca tapi lupa. Atau mungkin emang semalam kelupaan gak baca sama sekali, bisa jadi. Ya, jadi ini masih banyak sekali jawaban yang 1A, 1B, 1C gitu ya, gak apa-apa. Kita akan bahas di pertemuan hari ini. Namanya juga pretest, jadi kalau misalkan nilainya masih di bawah, wajar ya. Tapi usahakan untuk pertemuan selanjutnya dipersiapkan kembali. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajarannya, jadi diharapkan setelah kalian belajar materi ini, nanti kita akan melaksanakan dengan model pembelajaran problem based learning dan juga ada metode diskusi, kemudian kita akan presentasi. Diharapkan kalian mampu menganalisis keterkaitan antara struktur, fungsi, organ, khususnya pada sistem ekskresi yang akan kita bahas hari ini adalah pada ginjal. Kemudian kalian akan menganalisis proses pembentukan urin serta mengidentifikasi kelainan atau penyakit yang terjadi khususnya pada ginjal, serta nanti kita akan kaitkan pola hidup yang baiknya itu seperti apa, serta teknologinya yang akan digunakan untuk menangani penyakit ini itu apa. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Dan skenario pembelajarannya kita akan mulai dengan orientasi. Jadi nanti kalian akan disajikan video, jadi kita nonton dulu, kemudian ibu akan bagi kelompok. Setelah itu kalian akan berdiskusi, presentasi, tanya jawab, dan di akhir ada proses menyimpulkan. Untuk yang di bagian penutupnya nanti akan ada post test dan juga tugas akhir. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ada yang mau ke air dulu? Kan tadi katanya nggak boleh nahan. Ya? Tidak? Bisa dilanjut? Oke. Mari kita tonton terlebih dahulu. Kebelet itu perasaan yang super gak enak. Ditahan katanya bahaya buat tubuh kita, tapi kalau dikeluarin rasanya nanggung satu episode lagi. Perdebatan batin ini kadang suka bikin kita risih dan bertanya-tanya sendiri juga. Emang apa sih yang bakal terjadi sama tubuh kita kalau kita nahan pipis? Sederhananya bayangin inilah bagian dalam tubuh kita yang ngurusin soal pipis. Cairan yang warnanya mirip sama minuman berenergi ini sebenarnya kumpulan zat-zat yang udah gak dibutuhin sama badan kita. Kalau udah keisi penuh, maka kita merespon dengan bikin kita biar jadi kebelet. Otot di sini lalu berperan jadi satpam buat ngejaga biar gak ada yang keluar tiba-tiba, dan begitu akhirnya ketemu toilet, itulah rasa lega yang sesungguhnya. Oke. Terus emangnya seberapa lama kita bisa nahan pipis, dan apakah itu bahaya buat kita? Ternyata tubuh kita bisa nahan sampai berjam-jam. Tapi kalau sampai keseringan dan kelewat lama, ini bisa jadi bahaya. Malah pernah kejadian ada orang yang ikut lomba banyak-banyakan minum air sambil nahan pipis, badannya jadi keracunan air dan akhirnya meninggal. Bahkan di kasus-kasus langka, kandung kemih kita itu ibarat jadi balon yang begitu kepenuhan bakal meletus. Makanya kalau kita lagi gak ikut ujian penting ngelarang buat ke toilet, mending kalau kebelet langsung aja cari toilet terdekat. Ngomong-ngomong soal toilet, kalau suka merhatiin kadang kita bakal ketemu tanda ini. Ya, urin itu bisa ngasih tahu kondisi tubuh kita kalau lagi sakit atau enggak dari warnanya. Dan normalnya kita emang bakal beberapa kali ke toilet dalam sehari. Ya, kalau dihitung-hitung bisa ngasilin urin sampai beberapa gelas. Walaupun mungkin kedengarannya banyak banget, tapi ternyata kita masih kalah jauh sama hewan-hewan lain. Mungkin ini sebabnya nggak ada yang di rumahnya melihara gajah. Oke, jadi itulah yang terjadi sama tubuh kita waktu nahan pipis. Dan sekarang buat yang emang lagi nonton video ini sambil nahan pipis, kalian bisa segera ke toilet pada videonya. Udah sampai di sini aja, dan seperti biasa, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sudah selesai. Jadi dari video tadi, ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke. Apa dampak negatif menahan air kencing? Apa dampak negatifnya kalau kita menahan air kencing? Ada yang bisa menjawab?
Oke? Infeksi saluran kantung kemih. Infeksi saluran kantung kemih. Ada yang lain? Oke? Batu ginjal. Batu ginjal. Ada yang lain? Oke? Apa lagi? Gagal ginjal. Gagal ginjal. Ya, jadi bisa menyebabkan infeksi kantung kemih, bisa juga skala panjangnya jadi gagal ginjal, atau bisa juga menyebabkan batu ginjal. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Berapa lama kita bisa menahan air kencing? 3 sampai 4 jam. Apakah kita bisa melihat indikator tubuh kita sehat atau tidak itu dari urin? Bisa. Urin yang normal dalam tubuh kita itu harusnya warnanya apa? Kuning transparan, ya. Jadi kalau misalkan kuning keruh atau pekat kuningnya, itu tandanya apa? Dehidrasi atau kurang minum air putih. Jadi berarti salah satu untuk menanganinya harus perbanyak konsumsi air putih. Ya. Kemudian kira-kira penyakit batu ginjal itu dari apa? Asal mulanya batu ginjal itu dari apa? Menahan pipis. Memang ada apa di pipis kita? Nah, biar kalian bisa menambah pengetahuan kalian, kita akan coba diskusikan materi ini dengan cara berkelompok. Jadi minta kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita buat 4 kelompok, masing-masing 4 orang. Oke? Yuk, boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Ibu sudah siap tanda KPD-nya? Jadi kalian ikuti panduan yang ada di LKPD ini, kemudian kalian diskusikan kira-kira ini materinya tentang apa, kemudian penyakitnya apa. Oke, diskusikan. Kalian boleh membuka dari sumber-sumber manapun ya, boleh menggunakan buku paket, boleh juga misalkan mengambil dari hasil penelitian orang, itu boleh. Salah satu caranya dengan operasi cangkok ginjal dan cuci darah. Pertanyaan nomor 4. Mengapa orang gagal ginjal harus melakukan cuci darah? Bila ginjal yang sudah mengalami kerusakan tidak digantikan fungsinya, maka sisa-sisa sampah proses metabolisme tubuh, toksin seperti urea, kreatinin, kelebihan cairan, dan sebagainya akan menumpuk dalam tubuh. Yang kelima, bagaimana cara mengatasi apabila kita sudah merasakan gejala kerusakan ginjal? Jawabannya adalah perbaiki pola hidup dan konsultasikan ke dokter. Yang keempat, penyakit apa sajakah yang dapat ditimbulkan akibat menahan buang air kecil? Jawabannya, infeksi bakteri, peradangan kantung kemih, sakit di kantung kemih, kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noprian Hakim, saya dari kelompok Pelutomo, ingin menanyakan
bagaimana kondisi kantung kemih kita ketika kita terlalu banyak mengonsumsi cairan. Terima kasih. Kantung kemih dalam kondisi penuh dengan urin sehingga akan menyebabkan kantung kemih menjadi mengembang dan mengendur. Jelas? Ginjal bisa berkembang di salah satu atau kedua bagian ginjal. Terkadang batu ginjal juga bisa berpindah ke ureter atau saluran antara ginjal dan kantung kencing. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Prosedur apa yang harus Nah, presentasinya sudah selesai. Silahkan diperbaiki lagi LKPD-nya. Tadi kan ada beberapa pertanyaan, kemudian ada masukan dari teman-temannya. Boleh diperbaiki lagi LKPD-nya, kemudian nanti dikumpul. Oke? Yuk, diperbaiki dulu dan kumpulkan. Ya, sudah selesai? Nanti Ibu kasih tahu ini lagi ya. Boleh kembalikan kursinya ke tempatnya. Setelah kita berdiskusi tadi kan kita ada beberapa penyakit. Pertama ada batu ginjal, kemudian kedua ada gagal ginjal. Semuanya berkaitan dengan ginjal. Nah, sebenarnya ini adalah kurang lebihnya ya, kurang lebih bentuk ginjal kita itu seperti ini. Oke, jumlah ginjal kita itu ada berapa? Ada 2. Dan ukurannya sama. Ukurannya kurang lebih sebesar kepala tangan kita. Oke, kalau Ibu tanya sekarang, karena tadi jumlah ginjal kita ada 2, bisakah kita hidup hanya dengan 1 ginjal? Bisa. Oke, bisakah kita hidup dengan 1 ginjal? Bisa. Hanya saja, kalau misalkan ginjal kita hanya 1, kemungkinan kita akan lebih rentan terkena penyakit yang lain. Karena kan seharusnya dia bekerja untuk 2 organ, tapi akan diambil alih oleh 1 organ saja. Sehingga 1 organ inilah yang akan terus-terusan bekerja ekstra untuk menyaring. Nah, ginjal ini ketika dia diperbesar, ternyata dia akan memiliki bagian-bagian. Biasanya yang paling umum adalah korteks, medula, dan juga bagian pelvis. Di antara korteks dan medula, pada saat diperbesar, maka akan ada yang disebut dengan nefron. Nah, ini adalah pembesaran dari nefron. Kemudian untuk proses pembentukan urinnya terjadi di mana? Di si nefron ini. Jadi, ada yang disebut dengan glomerulus, ada juga yang disebut dengan capsula Bowman. Jadi ini adalah glomerulus, ininya adalah capsula Bowman, dilanjutkan dengan tubulus contortus proximal. Kemudian masuk ada yang berupa lengkungan yang disebut dengan lengkung Handler. Kemudian akan masuk lagi ke tubulus contortus distal. Baru nanti akhirnya akan disimpan di tubulus collectivus atau ke kantung kemih. Ya, jadi proses pembentukan urinnya di sini. Tadi kan ada 3 proses. Pertama, dilakasi. Proses penyaringannya terjadi di glomerulus. Setelah darah disaring, maka dia akan menghasilkan urin primer. Urin primer inilah yang nantinya akan diteruskan ke tubulus contortus proximal. Di
kembali. Sementara sisanya nanti akan masuk ke Lumihere dan juga masuk ke tubulus contortus distal atau TKD. Di sini akan terjadi penambahan, ada amonia, ada urea dan lain sebagainya. Barulah yang disebut dengan urin sesungguhnya. Jadi secara umum begini ya, prosesnya namanya filtrasi, terjadinya di glomerulus, bahannya adalah darah, hasilnya adalah urin primer. Nanti urin primer masuk ke tubulus contortus proximal, terjadi proses reabsorpsi, kemudian menghasilkan urin sekunder. Urin sekunder masuk ke proses augmentasi, terjadi di tubulus contortus distal sehingga menghasilkan urin sekunder. Oke. Kemudian untuk penyakit-penyakitnya, nah ini kondisi batu ginjal. Jadi batu ginjal itu nanti letaknya nggak selalu di sini, tapi bisa aja sebelah sini, bisa juga di sebelah sininya. Jadi batu ginjal itu berarti gini, kalau kita nyimpen air, kita ngebuka keran, airnya keruh, kemudian kita simpen di ember. Selang beberapa lama, ngendap dari bawah. Ngendap. Nah si endapan ini kalau dibiarkan, dia akan lama-kelamaan membentuk gumpalan yang lebih besar, sehingga itulah yang disebut dengan batu ginjal. Tadi kan katanya kalau misalkan batu ginjalnya kecil, dia akan keluar lewat urin. Tapi kalau dia sudah besar batu ginjalnya, maka harus dilakukan beberapa tindakan. Tadi contohnya RIRS, laser, ya, atau bisa juga melakukan jalan operasi, dibedah, diangkat batunya, gitu. Dan juga tindakan yang lain. Dan juga untuk gagal ginjal, salah satu cara yang digunakan untuk menangani kasus ini apa? Cuci darah. Apa itu cuci darah? Darahnya dicuci? Kenapa dia harus melakukan cuci darah? Ayo. Cuci darah itu apa? Cuci darah itu apa? Yang seharusnya darah disaring oleh ginjal, karena ginjalnya mengalami kegagalan, maka proses penyaringan darahnya itu dilakukan di luar tubuh. Ya, jadi disaring dulu, nanti dimasukkan lagi. Oke, jadi proses penyaringannya aja yang terjadi di luar tubuh. Ini untuk teknologi pengobatannya, tadi ada cuci darah, hemodialisis, dan juga ada transplantasi ginjal, tadi ada laser, ada RIRS, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak? Oke, kira-kira kesimpulan apa yang kita dapat kemukakan dari pembelajaran kita hari ini? Satu, kesimpulannya, jangan pernah menahan air kencing. Dua, sistem ekskresi itu apa? Pengeluaran. Organnya ada berapa? 4. Tuh. Kemudian penyakit yang bisa diderita pada ginjal. Terus infeksi saluran. Oke. Teknologi yang bisa kita gunakan apa aja? Transplantasi ginjal, dan lain sebagainya. Oke. Jadi kita sudah menyelesaikan materi tentang sistem ekskresi khususnya pada ginjal. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke tes akhir, post-tes. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, yuk, boleh dibantu dikumpulkan ke depan.
Udah semua? Kita cek dulu. Satu, dua. Oke. Ada yang ditulis semuanya juga ya ini ya, programnya. Hemodialisis, ginjal, RS, oke. Cuma ternyata masih banyak yang salah di bagian nomor 5. Yang X dan Y-nya itu apa? Ya. Bagian X-nya apa? Oh, bagian X-nya. Ini kan? Ya. Bagian X, kemudian Y-nya di sebelah sini. Oke, X-nya apa? X-nya tubulus, kontortus, proximal, sedangkan Y-nya distal. Oke, jadi masih ada yang bilang ini glomerulus, ini yang distal, ini yang proximal. Tapi ya, jadi nanti lebih dipahami lagi berarti materinya. Oke, tapi sejauh ini sudah ada perkembangan dibandingkan dengan tadi tes awal yang asalnya 20, sekarang sudah rata-ratanya ya 78. Ekspresi yang mana yang akan kalian berikan untuk proses pembelajaran kita hari ini? Apakah ada yang mengantuk? Ya, oke. Ataukah ada yang biasa aja? Atau pembelajaran ini kira-kira menyenangkan nggak? Apa yang harus diperbaikinya? Apa yang kurang? Waktu mengerjakan soalnya kurang nggak? Nggak cukup. Soalnya susah nggak? Waktu diskusinya kurang nggak? Tidak. Pada saat presentasinya, apakah sudah pede atau belum? Belum. Ya, jadi memang itu yang harus diperbaiki oleh kalian. Ya, masih malu-malu, asal nggak malu-malu ya. Oke. Nah, kira-kira saran untuk pembelajaran kita ke depannya itu harus bagaimana? Kalian lebih senang pembelajaran yang bagaimana? Langsung praktek. Ada yang suka seperti ini, tapi ada juga yang ingin praktek. Ya, insya Allah ke depannya kita akan coba. Kalau materinya bisa dipraktikumkan, kita akan coba praktikum. Oke? Nah, ini tugas untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kan tadi sistem ekspresi itu ada 4 organnya. Kita baru bahas 1. Jadi untuk 3-nya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi usahakan kalian sudah mempelajari dulu tentang organ hati, organ kulit, dan juga paru-paru. Kalau paru-paru mungkin di sistem pernapasan juga sudah sepintas ya. Jadi kita hanya akan mengulas. Nah, sudah cukup sampai sini. Ada yang tanya dulu nggak? Cukup ya? Oke, kalau dirasa sudah cukup, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat dan tolong dipimpin doa. Duduk siap sebelum pulang, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yang mau pipis boleh. Kan tadi jangan menggunakan air. Oke, terima kasih. Silakan.